Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Lika Istiqomah dengan NPM 20 200150016. Baik, di sini saya akan memaparkan kajian mengenai konseling populasi khusus dengan klien anak yatim, psikologis remaja pasca kehilangan orang tua. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya. Baik, di sini slide selanjutnya terdapat psikologis remaja. Saya paparkan terlebih dahulu. Psikologis remaja mengalami perkembangan pada aspek emosional maupun sosial. Ia mulai mencari jati dirinya dan tak jarang untuk memberontak sehingga harus orang tua perhatikan, seperti itu. Remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang terjadi pada usia 10 sampai 19 tahun dikatakan remaja. Bukan hanya fisik, pada masa ini terjadi perkembangan psikologis remaja dalam aspek emosional maupun sosial. Memang benar ini juga menjadi periode rentan konflik antara anak dan orang tua. Karena di masa ini mungkin ditambah dengan karakter si anak ini yang menggebu-gebu, itu yang membuat dimana pada usia di sini anak dan orang tua itu tuh kurang akur, seperti itu. Anaknya yang terlalu emosional tapi belum mengetahui apa itu dunia luar dan dengan pengalaman yang terbatas, sedangkan orang tua itu hanya wanti-wanti agar apa yang mungkin dikatakan asam garam kehidupan tuh dia bisa mengantisipasi hal-hal yang bisa dibilang anak belum mengetahui, seperti itu. Jadi mengapa pada periode ini rentan konflik antara anak dan orang tua? Oke, tetapi memahami psikologi remaja akan membuat mereka menjadi pribadi berkarakter saat dewasa. Jadi pentingnya orang tua dalam memahami psikologi remaja pada usia ini, karena itu pun akan sangat berpengaruh dalam membentuk karakternya di masa dewasa, seperti itu ya. Dilanjut, itulah mengapa tak jarang banyakkan kenakalan remaja yang disebabkan kehilangan figur orang tua atau pasca broken home, orang tua yang saling sibuk bekerja, ataupun pasca kematian orang tua. Nggak sedikit ya anak-anak yang bisa dibilang kehilangan figur orang tua, kebanyakan terjerumus ke dalam kenakalan remaja, seperti itu. Mungkin di saat itu dia berpikir hanya dia anak yang kurang kasih sayang dari orang tua dan dia tuh butuh perhatian, jadi hanya dengan cara itu dia bisa berekspresi. Iya, di slide selanjutnya di sini terdapat psikologis remaja pasca kehilangan orang tua. Kehilangan sosok orang tua adalah hal yang paling menyedihkan tentunya, terutama bila kita sebagai anak belum sempat membahagiakan orang tua ya, dikatakan belum bisa balas jasa lah, seperti itu. Mungkin kita sebagai anak ingin membahagiakan orang tua, tapi ketika kematian itu sudah tiba, tentu kita mau gak mau dipaksa untuk ikhlas ya. Jelas gak ada seorang pun yang bisa dibilang bisa ikhlas dalam menerima suatu kehilangan. Akan tetapi hal-hal yang diinginkan sering terjadi tanpa disangka-sangka. Bener banget, kita mungkin udah bercita-cita tinggi ingin membahagiakan orang tua, lulus sekolah ingin kerja, ingin membanggakan orang tua, seperti itu ya. Tapi yang namanya ajal, dikatakan seperti itu, gak bisa kita tolak. Oke, mungkin sedih, iya pasti sedih, sudah pasti, tapi berlarut-larut dalam kesedihan pun tidaklah baik, karena berbahaya untuk psikologisnya sendiri, seperti itu. Secara khusus, dampak kematian terhadap kondisi psikologis adalah terhadap emosi dan kognitif. Pada aspek emosi ditimbulkan dengan gejala-gejala seperti syok, rasa takut, sedih, marah, dendam, rasa bersalah, malu, rasa tidak berdaya, seperti itu.
kehilangan emosi seperti perasaan cinta, kegembiraan, atau perhatian pada kehidupan sehari-hari. Pada aspek kognitif ditimbulkan dengan gejala seperti pikiran kacau, salah persepsi, menurunnya kemampuan seperti saat mengambil keputusan, daya konsentrasi, dan daya ingat berkurang. Mungkin karena mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan dan terkadang menyalahkan diri sendiri. Mungkin setelah pasca kehilangan ini dia baru baru sadar gitu akan kata-kata ataupun nasihat yang pernah diucapkan oleh orang tuanya, yang mana setelah orang tuanya meninggal mungkin kamu bakal ngerasain lah gitu gimana ditinggal orang tua gitu. Mungkin itu tuh di saat itu tuh orang tua hanya bisa dibilang ingin memberikan wejangan ya kepada anaknya, bukan menyumpahkan diri atau gimana, tapi kan semua orang itu pasti bakalan meninggal gitu. Dan anak juga harus dididik untuk keras seperti itu, karena kita nggak tahu ya yang namanya orang tua itu kan anak emang semakin harinya itu semakin bertumbuh, tapi kan orang tua semakin harinya semakin tua seperti itu. Semua juga ada masanya, jadi orang tua pasti kenapa dia menyarankan seperti itu ataupun mewanti-wanti seperti itu, nanti juga kamu bakal ngerasain di saat orang tua nggak ada ya, mungkin karena dia takut gitu nantinya anaknya ini bisa tumbuh sendiri nggak sih, dalam artian kita sebagai orang tua sekarang masih hidup gitu, nantinya di saat orang tua udah nggak ada gitu, dikhawatirkan anak tersebut kehilangan arah seperti yang sekarang ini. Mengapa saya mengatakan dan terkadang mereka ini menyalahkan diri sendiri, mungkin itu ya. Jadi di saat itu tuh dia baru mengingat wejangan-wejangan yang sudah disampaikan orang tuanya seperti itu. Deskripsi karakteristik klien. Kemarin saya telah melaksanakan wawancara dan di sini klien saya adalah remaja, laki-laki berusia 15 tahun, lahir pada tanggal 1 Juni 2008, duduk di bangku kelas 9 sekolah menengah pertama ataupun SMP di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Bogor. Ya, untuk ciri-cirinya, klien berpostur tubuh tinggi, kecil, dan warna kulit sawo matang. Klien merupakan siswa yang pendiam, tidak begitu senang bergaul, hanya memiliki beberapa teman dekat, hanya sesekali berinteraksi dengan teman-teman kelasnya ketika perlu saja, dan fokus dalam mengerjakan apapun. Oke, klien merasakan permasalahan pada dirinya muncul ketika ayahnya meninggal dunia. Saat itu baru saja klien menginjak usia 15 tahun. Ia kalut dengan pikirannya, itu yang membuat ia tidak maksimal dalam mengikuti tahap-tahap kelulusan sekolah. Klien tidak mampu ataupun tidak mau untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi, setelah pasca kehilangan orang tua, di sini klien merasakan pikiran yang kalut, yang mana itu membuat dia tidak maksimal dalam mengikuti tahap-tahap kelulusan sekolah. Kelas 9 memang dekat dengan kelulusan ya, mungkin pasca kehilangan orang tua membuat dia cukup tertampar dalam artian shock ya. Di sini psikologisnya sudah mulai terganggu. Klien tidak mau untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Di sini mungkin udah mulai hilang motivasi dia untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Padahal sepengakuannya orang tuanya ini berpesan yang mana disampaikan ibunya, dan ibunya menyampaikan ke klien yang kemarin saya wawancara, yaitu yang mana orang tua ataupun ayahnya almarhum ini menginginkan untuk klien ini tetap melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi bagaimanapun caranya. Di sini terdapat permasalahan yang sering muncul. Yang pertama, klien sering tidak masuk kelas. Yang kedua, klien malas belajar. Yang ketiga, klien menghindari pergaulan. Yang keempat, klien sering cekcok dengan ibunya atau orang tua tunggalnya ya. Dan yang kelima di sini menarik diri dari lingkungan. Keenam, kabur-kaburan dari rumah. Dan yang terakhir, ketus dan sering selisih pendapat dengan ibunya. Mungkin ini bentuk bentuk emosional dia ya. Jadi mungkin segala perasaan campur aduk, rasa tidak menerima, rasa sedih, rasa kalut, semuanya
diluapkan dengan cara seperti ini, padahal itu bukan suatu hal yang tepat ya. Analisis kebutuhan klien yang telah saya analisa. Yang pertama, klien membutuhkan pendampingan dari keluarganya yang bekerja sama dengan guru BK. Jadi tidak hanya guru BK yang ikut andil, tapi guru BK harus mengikut sertakan keluarganya pula. Dan yang kedua di sini, klien membutuhkan motivasi, figur, dan contoh dari orang terdekatnya untuk dapat bangkit kembali. Benar sekali. Karena orang yang bisa dibilang kehilangan orang tua pasti bakalan kehilangan figur ya. Dikhawatirkan bila tidak orang tua yang ikut serta mendampingi perkembangannya, dia malah mencari ataupun merasa nyaman dengan figur yang salah. Itu yang membuat kenakalan remaja sangat marak ya. Karena ada juga orang yang bisa dibilang grooming di sini tuh orang yang lebih dewasa mendekati anak yang lebih muda, yang mana mungkin dia kehilangan figur dari orang tuanya, yang mengakibatkan ya gitu, seperti di grooming, dibaik-baikin, sampai akhirnya dia menjauh dari keluarganya. Dia merasa hanya laki-laki ini ataupun wanita, nggak mungkin sih kalau wanita ya, mungkin kebanyakan antara hubungan laki-laki yang lebih tua dan anak remaja yang mungkin baru tumbuh dan kehilangan orang tua ataupun figur orang tua, sampai akhirnya marak grooming seperti itu. Dan di sini ada klien membutuhkan waktu untuk merefleksikan diri atas beberapa kejadian ke belakang yang mungkin cukup berat ia rasakan. Oke, mungkin selain support di sini juga klien tuh membutuhkan refleksi diri ya, untuk berpikir ke belakang apa yang telah terjadi seperti itu, agar dia bisa lebih menerima segala kenyataan yang sudah terjadi. Oke, yang keempat di sini, klien membutuhkan ruang untuk didengar atas segala keluh kesahnya, emosinya, dan perasaannya sebagai salah satu cara dalam pengentasan masalah. Kenapa sih di saat kita punya masalah kita membutuhkan ruang untuk didengar segala keluh kesahnya? Karena kita juga manusia ya, memiliki pemikiran, memiliki perasaan, memiliki beban yang mungkin ingin diluapkan gitu. Tidak hanya menerima segala masukan. Sebenarnya kita tahu untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Jadi menurut saya ngasih support aja nggak cukup. Kita harus bisa memberi ruang untuk dia ataupun untuk didengar seperti itu. Untuk dia didengar, untuk dia melampiaskan segala emosinya seperti itu. Dan yang kelima di sini, klien perlu diberikan keyakinan bahwa ada banyak cara untuk membahagiakan orang tua meskipun ia telah tiada. Contohnya dengan menjadi anak yang baik. Kenapa analisis ini saya masukkan ke dalam list? Karena mengingat sepengakuan klien yang mana ibunya bilang kan wasiat dari bapaknya itu ingin anaknya bersekolah sampai tuntas ya, menyekolahkan anaknya sampai sarjana lah gitu, sampai tinggi, intinya tidak seperti orang tuanya mungkin. Kalau orang tua dulu kan karena terbatas biaya jadi hanya sekolah sampai SD, SMP seperti itu. Dan wasiat bapaknya ini yang mana ingin anaknya bersekolah tinggi seperti itu. Jadi ini saya masukkan ke dalam analisis. Dan yang terakhir di sini, klien membutuhkan support system dari orang tua tunggal, saudara, agar tidak ada perasaan terombang-ambing dan kalut sendiri. Betul sekali. Kenapa di sini penting banget support system dari keluarga ataupun orang tua tunggal ya? Karena itu menjadi salah satu dopingan gitu. Menjadi salah satu dopingan semangat untuk klien bangkit. Potensi yang dapat dikembangkan. Menurut pengakuan klien,
Sejak kecil, Clay merupakan anak yang sangat realistis dalam berpikir. Banyak pertanyaan yang ia lontarkan dan mungkin hinggap di kepalanya ya. Memiliki kosakata yang mungkin pada anak sepantarnya belum mengetahui, namun ia hanya dapat luas berbicara pada orang-orang terdekatnya, ibu dan ayahnya, seperti itu. Ia cenderung menutup diri pada orang lain karena kerap diejek disebabkan kosakata yang terlalu baku. Mungkin dari awal orang tuanya ini menginginkan anaknya ini memiliki tutur bahasa yang baik ya. Makanya dia mengenalkan tuh bahasa Indonesia yang baku, namun mungkin dalam lingkungannya ini menggunakan bahasa Indonesia yang baku itu tuh aneh gitu, kayak seperti aku, kamu, saya, Anda gitu. Itu tuh aneh gitu mungkin. Cuma semua balik ke pola asuh. Ketika orang tuanya menerapkan pola asuh tersebut, mungkin ingin anaknya ya seperti itu, bertutur bahasa yang baik. Dan ini sebenarnya bukan hal yang aneh ya, tapi mungkin di segelintir orang ini tuh hal yang tabu. Oke, lanjut. Ketika menginjak bangku sekolah, ia merupakan siswa yang terampil dalam bidang kesenian. Kosakatanya yang baik membuatnya terbiasa merangkai kata dalam bentuk puisi. Nah, ini menjadi salah satu apa ya? Bisa dibilang orang tuanya menanam, dan ini yang harus dipetik, yang mana jadi anaknya itu terampil dalam seni gitu. Salah satunya ini bisa membuat puisi seperti itu. Klien mulai memiliki banyak teman yang kerap mengajaknya berolahraga. Segala macam bentuk olahraga ia menyukainya. Itu yang membuat dia tumbuh lebih besar dan tinggi dari teman sebayanya. Mungkin potensi yang bisa dikembangkan di sini yaitu kosakatanya. Mungkin dari situ dia bisa jadi jago terampil dalam membuat puisi dan menyukai olahraga, dan juga dia sekarang udah mulai pinter bergaul. Layanan BK yang tepat diberikan, yang pertama di sini ada layanan meditasi, yang kedua layanan konseling perorangan, yang ketiga ada layanan konseling keluarga, dan yang terakhir layanan penempatan dan penyaluran. Oke, dari pemaparan yang telah saya sampaikan di sini, saya bisa memberikan kesimpulan yang mana pada dasarnya memang tidak ada buku panduan untuk kita dalam menyikapi suatu kehilangan ya, terutama kehilangan orang yang membawa kita ke dunia yang luas ini, yaitu orang tua. Namun dengan keyakinan diri dan jiwa yang teguh, semua akan terlewati. Tidak ada remaja yang nakal pada hakikatnya. Apabila orang sekitar, tidak hanya orang tua, tapi saudara, kerabat, pemuka agama seperti guru ngaji ya, dan guru sekolah gitu, mau untuk ikut serta dalam memberikan arahan dan mungkin ruang untuk ia menyampaikan keluh kesah dan gagasannya. Jadi kita bimbing bersama-sama seperti itu, sampai nggak ada tuh yang namanya anak yatim tuh badung gitu, anak yatim tuh bandel, anak yatim tuh susah diatur gitu. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu, karena kita juga memiliki peran untuk bisa dibilang bisa merangkul dia seperti itu. Remaja merupakan masa di mana anak berpikir 2 kali lebih berat karena banyak pertanyaan yang muncul di benaknya yang ingin dia ketahui. Jangan sampai ia menjawab dari persepsi buruk yang ditimbulkan secara tidak langsung dari lingkungan, kemudian ditiru tanpa disaring terlebih dahulu. Akhir dari pemaparan saya, semoga dapat dipahami dan dapat berguna bagi rekan-rekan sekalian. Kurangnya saya mohon maaf, lebihnya bisa dijadikan pelajaran untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.